Shalom Jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Harapan saya sebagai hamba Tuhan berdoa kepada Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya selalu sehat, diberkati Tuhan dan tetap semangat. Hari ini saya akan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan terkait dengan sikap yang diharapkan oleh manusia yang lain atau kita sendiri. Kita selalu mengharapkan orang lain itu selalu berbuat baik kepada kita, atau kita akan senang jika bertemu dengan orang yang berkelakuan baik. Karena kalau kita bertemu dengan orang yang berperilaku baik, kita pasti punya rasa percaya kepada orang tersebut. Juga kayak kita merasa nyaman dengan orang tersebut, ya. Kita tidak was-was, kita tidak curiga, kita juga kalau mau bercerita tentang apapun juga kita merasanya lebih enakan gitu ya, kalau kita bertemu dengan orang baik. Nah, belakangan mungkin atau dari zaman-zaman dulu untuk menemukan orang yang memiliki perilaku baik itu sangat sulit sekali. Ya, apalagi sampai dipercaya. Bahkan ada orang yang bilang seseorang jangan dinilai baik sebelum dites dengan uang gitu ya. Apakah dia orang yang benar-benar baik atau tidak itu belum terbukti kalau belum dites dengan uang ya. Yang tadinya baik dipercaya dengan uang 100.000 mungkin dia bisa bertanggung jawab, 1 juta bertanggung jawab, kemudian 10 juta bertanggung jawab, 100 juta bertanggung jawab, 1 M lewat ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi seseorang belum bisa dikatakan baik. Ada yang berkata ya seperti itu ya. Ada yang berkata bahwa seseorang belum bisa dikatakan baik sebelum dia diuji dengan masalah uang. Nah, tetapi bagi kita secara pribadi kita sebenarnya bisa juga menjadi orang yang baik. Kita bukan menuntut orang lain baik kepada kita, tapi kita sendiri harus menjadi pribadi yang baik. Dimulai dari kita sendiri sehingga orang-orang yang di luar sana yang di luar sana juga akhirnya kembali kepada kita pun juga berlaku baik. Caranya seperti apa? Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi orang baik sehingga ketika kita ada di tengah-tengah orang baru pun mereka merasakan suasana yang menyenangkan karena kehadiran kita. Nah, saya akan mengajak kepada kita semuanya untuk membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, jelas ya. Di sini kita bisa belajar untuk menjadi manusia yang berperilaku baik dengan cara membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab ini ya, kita bisa menemukan banyak sekali hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Tuhan. Bahkan kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab di masa yang lampau. Di mana ketika mereka berperilaku yang tidak baik, maka mereka juga akan mendapatkan hal yang tidak baik. Tetapi ketika mereka berperilaku yang baik, maka mereka juga mendapatkan yang baik pula dari Tuhan. Nah, di sini saya mengajak kepada kita semuanya untuk bukan hanya menuntut orang lain itu baik kepada kita. Dalam arti baik bukan hanya sekedar memberikan materi ya, tapi baik kayak semacam memberikan perhatian, terus kemudian bisa menjadi berkat dan yang lainnya. Nah, untuk kita bisa menjadi orang baik ya, menjadi orang yang baik itu harus rajin membaca Alkitab. Karena apa? Di dalam Alkitab itu ketika kita membaca firman Tuhan dalam Alkitab ini, itu akan ada selalu yang namanya karya Roh Kudus yang membuat kita sadar akan kesalahan kita. Karena Alkitab ini adalah
tulisan yang diilhamkan Allah, yang bersumber daripada Allah sendiri. Saya mengajarkan kepada sekolah minggu bahwa Alkitab itu adalah karya daripada Roh Kudus, di mana Roh Kudus hadir kepada orang pilihan dan kemudian dia mengilhamkan segala sesuatu yang layak untuk ditulis sebagai kebenaran firman Tuhan melalui manusia atau pribadi yang dipilih oleh Tuhan tersebut. Contohnya, kitab Perjanjian Lama, masa penciptaan. Siapa yang waktu itu ada dan menulis dengan detail, menceritakan dengan detail untuk mengatakan bahwa pada mulanya adalah begini. Nggak ada, orang belum diciptakan, belum ada manusia. Manusia diciptakan kan di hari yang ke-6. Nah, kemudian ketika sudah banyak orang dan kemudian belum tertulis nih sejarah penciptaan itu bagaimana, maka Tuhan memilihlah hambanya yaitu Musa untuk menuliskan kisah masa penciptaan secara detail. Apakah Musa pada waktu itu ikut melihat bagaimana Tuhan menciptakan? Tidak. Orang Musa belum ada, Adam juga belum ada, ya. Jadi sekian tahun lamanya, maka Tuhan memilih Musa untuk menuliskan. Dengan cara apa? Pengilhaman, menerangi hati pikiran Musa untuk selalu taat menuliskan apa yang dituntun oleh Roh Kudus tentang masa penciptaan tersebut. Jadi, kalau kita membaca Alkitab, artinya kita membaca apa yang sudah disampaikan Tuhan melalui penerangan hati para penulis Alkitab. Sehingga ketika kita membaca kebenaran yang ada di dalamnya, kita akan merasa bahwa kita itu diajar langsung oleh Tuhan. Diajar mengasihi, mengampuni, memberkati, dan sebagainya. Lalu kemudian kita juga akan merasa bahwa kita disadarkan dari segala kesalahan kita sehingga kita insaf, kita mulai menyadari kesalahan kita, lalu kemudian kita bisa meminta pengampunan kepada Tuhan. Mungkin kita menyakiti orang lain waktu itu, ya. Terus kemudian Roh Kudus mengkoreksi kita melalui baca firman Tuhan, lalu kita bisa berdamai dengan orang yang lain. Lalu kemudian kita juga bisa memperbaiki kelakuan kita. Jadi Roh Kudus akan mengontrol kita ketika kita membaca Alkitab ini. Roh Kudus mengontrol hidup kita bahwa kamu kemarin ngomongnya kasar, kamu kemarin berperilaku nggak benar dan sebagainya. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, maka perilaku kita akan diperbaiki oleh Tuhan sehingga kita menjadi orang yang baik, yang menyenangkan bagi orang lain. Dan bahkan ketika kita membaca Alkitab, kita itu akan dididik di dalam kebenaran. Ya, dididik di dalam kebenaran. Maka daripada itu, ketika kita mau menjadi orang yang baik, maka kita sesungguhnya harus membaca firman Tuhan setiap hari. Jadi, pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang baik? Apakah saya, Pendeta Prapto, sudah menjadi orang baik? Jawabannya hanya antara saya dan Tuhan, Bapak Ibu, Saudara dan Tuhan. Tetapi sesungguhnya di dalam kehidupan kita belum ada manusia atau tidak ada manusia yang sempurna. Artinya harus setiap hari belajar dan terus belajar. Dan dengan cara membaca firman Tuhan maka kita akan menjadi orang yang berperilaku baik. Beda ya, belajar atau membaca firman Tuhan hanya untuk sebagai pengetahuan. Kalau kita belajar Alkitab hanya sebagai pengetahuan, berarti kita belum menerima Yesus, ya. Tetapi kalau kita membaca Alkitab sebagai kebenaran firman Allah yang mengubahkan hidup kita, berarti kita sudah menerima Tuhan Yesus. Karena ahli Taurat dan orang Farisi yang menguasai firman Tuhan pun, ya, kebenaran yang ada pun, mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Perilaku mereka juga tidak menyenangkan Tuhan. Karena apa? Hanya sebatas pengetahuan, bukan kepada perilaku atau perubahan hati yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup mereka, gitu ya. Jadi, marilah kita menjadi orang yang baik, yang berperilaku baik dengan cara terus belajar dan dikontrol Tuhan melalui firman Tuhan.
Jadi lagu baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Itu bukan untuk anak sekolah minggu saja, tapi buat kita yang juga sudah dewasa. Jadi semangat untuk kita selalu membaca firman Tuhan dan jadilah orang yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, sebab Engkaulah Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Firman-Mu boleh meneguhkan kami bahwa kami harus menjadi orang yang baik, yang membawa nama Tuhan dalam hidup kami, dan kami mohon pada Roh Kudus supaya Roh Kuduslah yang akan membimbing dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, jadikanlah kami sebagai alat-Mu, anak-Mu yang memuliakan nama Tuhan di tengah orang-orang yang tidak percaya, dan biarlah kami juga menjadi orang yang berperilaku baik karena nama Tuhan sendiri yang mengubahnya. Terima kasih ya Bapa di sorga, pada saat ini kami serahkan juga segala aktivitas kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan siraman rohani ini, diberkati Tuhan, sehat selalu dan memiliki masa depan indah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, tak tersembunyi kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tuntunlah kami ya Roh Kudus di dalam nama Yesus, haleluya, amin.